Masyarakat penggemar bulu tangkis tidak mungkin tidak mengenal Rudi Hartono. Bagi dunia perbulu tangkisan, ia adalah legenda. Juara All England disabetnya 8 kali, didahului dengan 7 kali berturut-turut. Prestasi dunia yang hingga hari ini belum ada yang dapat menyamainya. Selain terkenal karena prestasinya, pebulu tangkis asal Surabaya ini memang dikenal bermental juara. Bermain dengan tenang, tidak mudah ditekan, dan gigih mengumpulkan angka. Salah satu pertandingan yang membuktikan itu ialah kala ia bertarung melawan jago dari Swedia, Sture Johnson. Pada zamannya, satu set permainan berakhir pada angka 15, bukan 21 seperti sekarang. Setelah kalah 4-15 pada set pertama, di set kedua pun ia tertinggal bahkan hingga 0-14. Semua orang menyangka ia pasti kalah. Ternyata, ia berhasil mengunci lawannya pada angka 14 itu. Sementara dirinya pelan-pelan melaju mengumpulkan angka demi angka hingga menyamai jus 14 sama. Dan akhirnya dia menutup set kedua itu dengan 17-14. Selanjutnya, di laga set penentu atau set ketiga, ia memenangkan dengan skor 15-0. Sungguh sebuah kemenangan dramatis dan monumental. Ketika ditanya bagaimana dirinya bisa melakukan itu, Rudi mengatakan bahwa sejak dirinya berusaha mengejar ketinggalannya di set kedua pada posisi 0-14 itu, setiap kali dia melakukan servis, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, "Aku mau menambah 1 angka lagi." Ia tidak berpikir jauh-jauh, melainkan berkonsentrasi dan tekun berjuang menambah angka 1 demi 1. Kehidupan ini seringkali menekan kita dengan beban hari esok yang bertumpuk dan membuat kita down. Merencanakan hari depan tentu sangat baik dan harus. Mengejar mimpi sungguh penting. Mematok target itu cerdas. Mencanangkan tujuan di depan perlu sekali. Tetapi mengkhawatirkan semua yang ada di depan serentak bersamaan bisa memberi beban yang berlebihan kepada diri sendiri. Apalagi memenuhi kepala kita dengan pikiran-pikiran negatif sampai jauh ke depan. Itu akan melumpuhkan semangat dan langkah kita saat ini. Bayangkan, andai kata pada saat tertinggal 0-14 di set kedua itu, Rudi Hartono membayangkan kemustahilan memenangkan pertandingan. Membayangkan sebuah kekalahan. Membayangkan lawannya melompat kegirangan disertai sorakan pendukungnya. Membayangkan betapa malu dirinya jika ia pulang ke tanah air nanti. Membayangkan cercaan masyarakat tanah air yang kecewa, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya yakin tidak akan tersisa lagi kekuatan dan keterampilannya untuk merebut bahkan 1 angka saja. Syukurlah, ia menampik semua kekhawatiran dan pikiran buruk yang jauh-jauh itu. Sebagai gantinya, ia hanya memusatkan pikiran dan tenaga pada yang terdekat, yaitu menambah 1 poin setiap kali servis. Kemudian ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk merebut angka 1 demi 1. Dan luar biasanya,
itulah yang membawanya tiba pada kemenangan. Bukankah ilustrasi ini sungguh menolong kita untuk memahami perkataan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, beban kekhawatiran yang terlalu jauh, beban akan hari besok, masa depan, tidak akan menolong kita bergerak kemana-mana, termasuk ke masa depan. Sebab sebelum kita melangkah ke masa depan, kita sudah dilumpuhkan oleh tumpukan beban kekhawatiran itu. Beban-beban itu melampaui batas kemampuan kita sekarang untuk menanggungnya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk meraih kemenangan di masa depan ialah justru dengan berfokus pada hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Beban sehari itulah jatah yang pas untuk kita tanggung, yang proporsional buat kita. Do not put too much burden on yourself today. Jangan menempatkan beban terlalu berat pada diri sendiri dalam hari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa meraih satu angka lagi, supaya kita bisa menyelamatkan hari ini. Barang siapa setiap hari bisa menyelamatkan hari ini yang dia punya, tanpa disadarinya, dia sedang menyelamatkan hari esoknya. Bukannya kita tidak boleh khawatir, sebab setiap orang bisa khawatir, itu manusiawi. Apalagi khawatir akan hari depan. Dalam masa-masa seperti sekarang ini, siapa yang tidak? Namun, ingatlah, kekhawatiran akan hari depan yang berkelanjutan akan selalu berpotensi melampaui batas kesanggupan kita untuk memikulnya. Sehingga itu akan berbalik menjadi ancaman yang justru melumpuhkan kita sekarang. Tidak usah tunggu besok. Jika demikian, apa yang seharusnya kita lakukan? Berfokuslah untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Kerahkanlah daya untuk mengatasi kesulitan hari demi hari. Bersabarlah menanggung beban sehari demi sehari. Majulah selangkah demi selangkah. Apabila kita dihadang masalah, marilah mengatasinya satu persatu. Bukankah Tuhan itu memimpin umat Israel dengan tiang awan pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari sebagai tanda penyertaannya setiap hari? Bukankah kasih setianya atau rahmatnya itu selalu diperbarui setiap pagi? Bukankah Yesus mengajar kita berdoa mohon berkat atau makanan setiap hari? Ya, kuatkanlah hati untuk melangkah ke masa depan setapak demi setapak. Jangan sibuk mencemaskan yang jauh-jauh dulu. Raihlah angka satu demi satu. Kami memang tak luput dari khawatir akan esok hari, yang sering membebani dan menjerat kami, dan membuat tak bertenaga untuk maju lagi.
jenguklah anak-Mu ini. Buatlah kami meraih harapan dan mimpi tanpa mengorbankan hari ini. Mampukan kami mencapai tujuan kami dengan menapakkan satu kaki demi satu kaki. Berilah kami, ya Tuhan, yang rahmani, kesanggupan untuk menyadari kekayaan karunia hari ini, sambil menyatukan segala daya untuk membuatnya padat berisi, sehingga membawa kami mengayun satu langkah maju lagi. Amin.